Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum membahas materi, saya akan memperkenalkan kelompok yang akan membawakan materi kali ini. Nama saya Julvan Ramadan Gumeng, NIM 19110264. Halo, saya Tegar Mulya Setiawan, NIM 19110125. Saya Miftah Nurjana, NIM 19110011. Saya Vidya Ratri Ramadhani, NIM 19110164. Saya Adin Kristining Tias, NIM 19110163. Saya Jessica Rajengka Sonto, NIM 19110133. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membawakan materi resume yang mengambil literatur dari buku teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologi karangan Toko Santoso dan Eva Anjani Zulfa. Teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori umum, yaitu strain, cultural deviance, dan social control. Perspektif strain dan penyimpangan budaya terbentuk antara tahun 1925 dan 1940 dan masih populer hingga saat ini, memberi landasan bagi teori-teori subkultural. Teori-teori strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaliknya, teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda. Teori ini berdasarkan satu asumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Sebagai konsekuensinya, teori kontrol sosial mencoba menemukan jawaban mengapa orang tidak melakukan kejahatan. Teori-teori kontrol sosial mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga sosial untuk membuat aturan-aturan yang efektif. Teori-teori strain dan penyimpangan budaya, keduanya berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal berhubungan, tetapi berbeda dalam hal sifat hubungan tersebut. Para penganut teori strain beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti satu set nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya dari kelas menengah. Satu nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi, karena orang-orang dari kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah di dalam keputusan tersebut. Sangat berbeda dengan itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai dari kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional. Teori-teori strain dan penyimpangan budaya keduanya berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal berhubungan, berbeda dalam hal sifat hubungan tersebut. Para penganut beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat menganut nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya dari kelas menengah. Nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi. Karena orang dari kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana atau legitimate means untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak illegitimate means di dalam keputusan tersebut. Sangat berbeda dengan itu, teori-teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai dari kelas menengah sebagai konsekuensinya. Manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional. Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Durkheim mempercayai hasrat manusia adalah tak terbatas, satu jurang yang tak pernah puas dan berdasar karena alam tidak mengatur batas-batas biologis yang ketat untuk kemampuan manusia sebagaimana ia memakhlukkan seperti binatang-binatang. Menurut Durkheim, telah mengembangkan aturan-aturan sosial yang meletakkan suatu takaran yang realistis di atas aspirasi-aspirasi kita. Aturan-aturan ini menyatu dengan kesadaran individu dan membuatnya menjadi merasa terpenuhi. Akan tetapi,
Dengan satu ledakan kemakmuran yang tiba-tiba, harapan-harapan orang menjadi berubah. Manakala aturan-aturan lama tidak lagi menentukan bagaimana ganjaran atau penghargaan didistribusikan kepada anggota-anggota masyarakat itu, maka di sana sudah tidak ada lagi pengekang atau pengendali atas apa yang orang inginkan. Di strain teori, Robert K. Merton. Seperti halnya Durkheim, Robert Merton mengaitkan masalah kejahatan dengan anoime. Tetapi konsepsi Merton tentang anoime agak berbeda dengan konsepsi anoime dari Durkheim. Masalah sesungguhnya, menurut Merton, tidak diciptakan oleh sudden social change, perubahan sosial yang cepat, tetapi oleh sosial struktur sosial yang menawarkan tujuan-tujuan sama untuk semua anggotanya, tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. Kekurang paduan antara apa yang diminta oleh budaya dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur dapat menyebabkan norma-norma runtuh karena tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku. Merton meminjam istilah anoime dari Durkheim guna menjelaskan keruntuhan sistem norma ini. Menurut Merton, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Meskipun Merton berpendapat bahwa kekurangan legitimate means bagi setiap orang untuk mencapai tujuan material dapat menciptakan masalah. Dia juga berpendapat tingginya angka penyimpangan tidak semata-mata dijelaskan atas dasar sarana-sarana tadi. Mode of adaptation. Menurut Merton, ada beberapa cara yang berbeda bagi anggota masyarakat untuk memecahkan atau mengatasi strain, tegangan atau tekanan yang dihasilkan dari ketidakmampuan mencapai sukses. Untuk mengkonseptualisasi respon-respon yang bisa terjadi pada Merton, mengembangkan tipologi atau mode-mode adaptasi. Merton menyadari bahwa kebanyakan orang, meski mereka memiliki sarana yang terbatas, tidak melakukan penyimpangan. Banyak orang tidak melakukan penyimpangan. Mereka menyesuaikan diri, melanjutkan mencapai tujuan budaya berupa kesuksesan, dan mereka percaya atas legitimasi sarana-sarana konvensional atau institusional means dengan mana sukses akan dicapai. Ini merupakan mode adaptasi pertama, yaitu conformity. Merton menggambarkan 4 mode adaptasi yang menyimpang, kebanyakan tingkah laku kriminal. Menurut Merton, dapat dikategorikan sebagai innovation karena adaptasi ini mencakapkan mereka yang tetap meyakini sukses yang dianggap berharga itu, namun beralih menggunakan legitimate means atau sarana-sarana yang tidak sah jika mereka menemui dinding atau halangan terhadap sarana yang sah untuk menemui sukses ekonomi tersebut. Pada sisi yang berlawanan, orang-orang yang beradaptasi secara ritualisme terlihat menyesuaikan diri dengan norma yang mengatur institutionalist means. Meski demikian, mereka meredakan ketegangan atau tekanan mereka dengan menurunkan dub aspirasi-aspirasi mereka sampai di titik yang mereka dapat capai dengan mudah. Dibanding mengejar tujuan budaya tentang kesuksesan, mereka justru berusaha menghindari resiko dan hidup dalam batas-batas rutinitas hidup sehari-hari. Retratisme pada sisi lain membuat respon yang lebih dramatis, tertekan oleh harapan-harapan sosial yang ditunjukkan oleh gaya hidup konvensional. Mereka melepaskan kesetiaan baik kepada tujuan keberhasilan budaya maupun kepada sarana yang sah. Mereka merupakan orang-orang yang berada di masyarakat, tetapi bukan dari itu. Mereka melarikan diri dari syarat-syarat masyarakat dengan berbagai cara yang menyimpang. Misalnya alkohol, narkoba, psikosis, atau menggelandang atau mengembara. Bunuh diri tentu saja merupakan penarikan diri paling puncak. Akhirnya, Merton menamai adaptasi yang terakhir dengan rebellion, yaitu adaptasi orang-orang yang tidak hanya menolak tetapi juga berkeinginan untuk mengubah sistem yang ada. Terasing dari tujuan yang berlaku dan ukuran-ukuran normatif, mereka mengajukan penggantian dengan satu perangkat tujuan-tujuan dan sarana-sarana baru dalam masyarakat. Contoh dari rebellion mungkin bisa disebut kalangan sosialis yang lebih memilih sukses kelompok dibanding sukses individual, dan dengan suatu norma yang mengarahkan distribusi kekayaan secara merata dan sesuai kebutuhan dibandingkan distribusi yang tidak merata dan sesuai dengan hasil dari kompetisi yang kejam.
Sekian dari kami. Apabila ada salah kata dan penyebutan, mohon maaf. Terima kasih.